بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian al-usul min ilm al-usul, masih di masalah al-am dan berkaitan dengan siyagh al-umum, masih berkaitan dengan siyagh al-umum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang nomor 5, ya an-nakiratu fi siyaq an-nafi. Ya an-nakiratu fi siyaq an-nafi. Atau sebelumnya lagi al-asma al-mausulah, dan sebelum dari itu asma istifham. Kita ulangi dari awal lagi bahwasanya am secara bahasa artinya syamil, mencakup, dan secara istilah adalah al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasab. Lafal yang mencakup seluruh membernya tanpa ada pembatasan. Dan kita sudah beberapa kali mencontohkan perbedaan antara am, khas, dan mutlak. Kemudian ada pembahasan yang penting, yaitu siyagh al-umum. Format-format keumuman yang disebutkan oleh Syekh di sini ada 7. Yang pertama, ma dalla 'ala al-umum bimaddatihi, yaitu secara sendirinya dia bermakna umum, seperti kullu, jami', kafah, qatibah, 'ammah, dan seterusnya. Dan juga yang kedua ada isim syarat, isim yang menunjukkan syarat. Kemudian juga ada yang ketiga isim istifham, bertanya. Yang keempat isim mausul, konektor, yang menjadi pengkonektor alladzina biasanya, man, ma, dan seterusnya. Yang kelima ini ada 4 macam. Kesemuanya nakirah, tapi konteksnya ada 4 macam. Ya, nakirah ini karakteristiknya selalu tanpa ada alif lam, dan biasanya ditanwin biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita belajar usul fikih sambil juga kita belajar bahasa Arab tuh Pak, itu matching Pak, bagus Pak. Ya, sangat matching. Ya, cuma memang kita nggak ada waktu lagi, maksudnya seandainya Allah Ta'ala memberikan waktu luang, ya, Anda pengen juga memberikan dirasat bahasa Arab basic, tapi memang kita tidak punya waktu luang yang lebih. Allah musta'an, ya. Kita kembali ke yang kelima. Yang kelima adalah an-nakiratu fi siyaq an-nafi, yaitu suatu bentuk kata isim yang tidak definit, tidak ditentukan, tidak khusus, masih mutlak, dan kata tersebut berada di dalam konteks kalimat negatif, nafi, ya, negatif. Oke, itu satu. Contohnya disebutkan oleh Syekh di sini, ya. Contohnya di surat Ali Imran ayat 62. Nah, itu surat Ali Imran ayat 62, Pak. Itu adalah
contoh untuk nakirah fi siyaqin nafi. Apa bunyinya? Wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Wa ma dan ma di sini ma nafiyah namanya, menafikan. Dan tidaklah ada dari ilahin. Nah, lafal ilahin inilah dia terkategorikan sebagai lafal nakirah. Lafal nakirah, ya. Dan tidak ada ilah, gitu kan? Nah, tidak ada ini menunjukkan negatif, nafi, penafian. Ilah ini adalah nakirah namanya. Ketika nakirah ini berada dalam konteks negatif, maka jelas ini umum. Berarti tidak ada sama sekali. Ketika sesuatu yang umum diadakan itu kan berarti kan banyak, semuanya. Ketika sesuatu yang umum ditiadakan berarti tidak ada semuanya, sama sekali nggak ada. Oke? Tidak ada semuanya, sama sekali tidak ada. Baik, perhatikan baik-baik kalimat ini. Berarti kalau kita mencukupkan pada wa ma min ilahin, ini umum bukan? Umum. Umum dinafikan, umum itu dinafikan, tidak ada sama sekali ilah, yaitu sesembahan Tuhan, tidak ada sama sekali. Tapi kemudian ternyata kalimat ini berlanjut dengan illallah, ya. Illah artinya apa, Pak? Kecuali. Dalam bahasa Arab dan juga usul fikih, illa ini namanya istitsna. Istitsna, pengecualian. Dan pengecualian itu mengkhususkan. Pengecualian itu mengkhususkan. Ibarat kalau misalnya bilang semua yang ada di sini itu penduduk asli Jakarta kecuali Bapak Fulan. Kan semuanya penduduk sini, ya hadir di sini penduduk Jakarta, maksudnya Betawi asli, berarti umum. Kecuali Bapak Fulan. Nah, Bapak Fulan ini berarti dia khas atau am? Khas, khusus. Sementara semuanya am. Begitu juga di sini. Tidak ada sesembahan pun, itu berarti umum yang dinafikan, nggak ada. Tapi kecuali kemudian ada illa, kecuali. Ketika ada pengecualian, maka di situ ada pengkhususan. Kemudian manakah yang dikhususkan? Maksudnya manakah yang khusus dan mana yang umum? Betul. Di sini kita punya dua isim, ilah dan Allah. Ilah ini am atau khas? Am, umum. Allah khas. Nah, gitu maksudnya. Nah, ilah di sini am, tapi am yang dinafikan bukan? Dinafikan, gak ada semua sesembahan ini. Berarti tinggal khusus satu yang eksis. Ya, ketika sesuatu umum semuanya itu dinafikan, berarti gak ada sama sekali. Kalau dikecualikan, berarti ada. Ibarat kalau misalnya negatif semua kecuali satu positif, gitu. Atau positif semua kecuali satu negatif. Jadi yang dikecualikan ini dialah yang khas. Bisa difahami di sini? Ya sama seperti la ilaha illallah, Pak. La ilaha itu kan nakirah fi siyaq an-nafi. Kemudian ada illa, kecuali. Nah, berarti khas, ada khas di sini, yaitu yang khas adalah Allah. Ya. Contoh lain, tidak ada murid di sini kecuali Pak misalnya siapa gitu. Nah, Bapak A ini itu khas, khusus. Sedangkan tidak ada murid di sini umum, tidak ada satupun. Gitu, Pak, ya. Alhamdulillah nakirah fi siyaqin nafi insyaallah udah difahami insyaallah ya. Ya. Kita lanjutkan sekarang an-nakiratu fi siyaqin nahi. Ya. An-nakiratu fi siyaqin nahi. Beda huruf fa sama ha to, gitu.
Tadi an-nakiratu fi siyaqin nafi, sekarang an-nakiratu fi siyaqin nahi. Bapak bedakan, Pak. Bedanya nafi dengan nahi itu apa? Ya bukan beda huruf doang. Nafi itu menafikan, nahi itu melarang. Beda enggak, Pak? Beda. Seperti bedanya antum bilang tidak ada orang di kamar ini. Baik, kalau antum bilang, Pak, tidak ada orang di kamar ini, itu nafi atau nahi? Nafi. Kalau kita bilang jangan ada orang di kamar ini, nafi atau nahi? Nahi. Nah, itu dua-duanya sama-sama negatif, Pak. Tetapi penyebutannya ya beda. Yang tadi pertama bentuknya statement, pernyataan, ya kan? Nafi itu bentuknya pernyataan, tapi negatif konteksnya. Kalau nahi bentuknya larangan. Bentuknya larangan. Jadi kalau Anda bilang tidak ada seorang pun di kelas ini atau di masjid ini pernyataan, statement, tapi negatif. Dan ini merupakan info, khobar. Tapi kalau Anda bilang jangan ada seorang pun di masjid ini, apakah ini pernyataan, statement? Bukan. Ini larangan. Ini bukan khabar. Beda. Ini namanya insya dalam bahasa Arabnya atau balaghah dan usul fikihnya. Ini namanya insya. Ya. Seperti tidak Bapak tidak pernah mengecewakan saya. Ini khabar atau bukan? Khabar. Nah, berarti ini Bapak tidak pernah mengecewakan saya. Ini konteksnya nafi atau nahi? Nafi pakai F, Pak. Tapi kalau Anda bilang, Bapak tolong jangan kecewakan saya. Ini khabar atau insya? Insya, bukan info, bukan khabar, tapi larangan. Tolong jangan, ya, minta gitu kan. Nah, ini berarti jangan kecewakan saya. Ini berarti dia nafi atau nahi? Nahi. Itu bedakan, Pak. Ya. Ini mungkin bagi sebagian kita mudah, tapi ya tentu kita ingin semuanya paham. Ya. Gimana Pak Masdar? Kira-kira udah paham, Pak? Alhamdulillah bisa. Nafi sama nahi bedanya bisa tahu, Pak. Nafi bukan, nafi itu negatif sentence gitu kan, apa? Bukan berupa larangan, dia info namun konteksnya negatif. Ya, tapi kalau misalnya nahi pakai ha, itu bukan info, dia larangan. Dan yang namanya larangan pasti konteksnya negatif. Ya, cuman kan beda antara info dengan larangan, Pak. Kalau info itu kabar, bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Ya, misal tidak ada orang di kelas ini, misalnya. Nah ini kan kabar. Antum bisa bilang antum salah, atau antum benar. Atau yang kedua, dia bilang jangan ada orang di kelas ini. Ini bukan kabar, sehingga antum nggak bisa bilang, oh antum salah, nggak bisa. Ya, seperti bilang, apa kabar Pak? Benar, nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi ini masalah bahasa, tetapi dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini perlu diklasifikasikan. Ya nanti insya Allah kelak ada manfaatnya, Pak. Sekarang mungkin belum tergambar, tapi kelak manfaatnya besar ini. Oke, itu nafi dan nahi bedanya. Nafi itu peniadaan, ya. Nahi itu larangan. Bisa dipahami, Pak? Nah, kalau di ayat Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Baik. La raiba fihi artinya apa, Pak? Tidak ada keraguan padanya pada Al-Quran. Ana tanya, itu nafi atau nahi? Nafi. Nafi atau nahi, Pak? Yakin? Tadi Ana bilang inilah kitab Al-Quran
yang tiada keraguan terhadapnya. Ini nafi atau nahi? Nafi. Nah, ini berarti nafi. Kalau dalam Al-Quran berkata, Allah Ta'ala berkata, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini nafi atau nahi? Nafi. Penafian. Kalau saya enggak menyembah apapun yang kamu sembah, gitu kan? Baik. Kalau misalnya ana bilang, atau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Enggak ana terjemahin. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Itu nafi atau nahi, Pak? Iya, Pak? Nahi atau nafi? Nahi. Artinya janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Baik. Itu nahi. Berarti sekarang udah paham bedanya nafi dan nahi, ya. Baik. Jadi yang kedua di sini untuk nomor 5 adalah an-nakiratu fi siyaqin nahi. Nakirah, ya, suatu isim nakirah dalam konteks larangan. Dalam konteks pelarangan. Ingat baik-baik, Pak. Baik, contohnya, dengan contoh yang konkret ini dalam surat An-Nisa 36. Itu contoh untuk model kedua, Pak. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi contoh ini ada 2 kalimat. Perhatikan baik-baik, kita rincikan satu-satu, ya. Pertama, wa'budullaha. 1, ya kan? 2, wala tusyriku bihi syai'a. Yuk kita mainkan, ya. Kita mainkan pemahaman usul fikih terhadap ayat ini. Wa'budullah, itu dulu. U'budu artinya sembahlah. Ya. Berarti ini perintah atau khabar, Pak? Perintah. Perintah itu khabar bukan? Oh, bukan. Ya, karena khabar itu bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Kalau perintah nggak dibenarkan, misalnya, kamu pergi sini. Oh, itu benar, nggak bisa, nggak nyambung itu. Ya, sini wa'budu, sembahlah Allah Taala. Ini namanya perintah. Nanti ada bab namanya perintah. Apa udah lewat? Oh, udah lewat, Pak. Amr udah lewat. Sembahlah oleh kalian, sembahlah Allah Taala. Baik. Kemudian ada lafal jalalah Allah. Ana tanya sekarang kepada bapak-bapak sekalian, lafal jalalah Allah ini am atau khas? Khas. Ahsan, bagus, alhamdulillah. Lafal jalalah Allah ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ahsan, bagus ini, alhamdulillah. Ini berarti bisa bedain mulai ini. Am yang mana, khas yang mana, umum yang mana, khusus yang mana. Secara naluriah aja antum insyaallah bisa membedakan, oh ini khas ini, karena kita tahu Allah Ta'ala yang dimaksud. Tidak ada lagi Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi dia khas dan dia ma'rifah, bukan nakirah. Khalas? Sudah selesai, ya. Baik, kemudian ini wala tusyriku bihi syai'a. Dan la di sini, jawab, la di sini la nafiyah atau la nahiyah? La nahiyah, larangan. Oke, tahu dari mana? Dari lafal tusyriku, fi'il madhi aslinya. Ini fi'il nahi, ya, dalam nahwu. Kalau misalnya tanya la ilaha illallah, la ilaha, la-nya ini la nafiyah atau nahiyah? La nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Kalau dalam ayat ayat kursi la ikraha fid din, la nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Kemudian di dalam doa la mani'a lima a'taita, la mani'a, tiada penghalang. La di sini nafiyah atau nahiyah? Nafiyah.
Kalau di ayat kursi la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ya Allah taala tidak ngantuk dan tidak tidur. La di sini nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Itu berarti pemahaman la doang salah paham tentang nafiyah atau nahiyah itu bisa hancur itu pemahaman. Bisa paham di sini, Pak? Iya. Gara-gara salah memahami la doang ini nafiyah atau nahiyah, salah paham, hancur itu akidah, bisa hancur. Oke. Jadi di sini la tusyriku bihi la nafiyah. Astagfirullah. La nahiyah. Bagaimana tahunya dari lafal tusyriku? Nah, ini juga kalau anda tanya lebih, anda yakin antum sendiri nggak bisa menjawab. Tusyriku itu apa, gitu kan? I'rabnya apa dan seterusnya, itu masih berkelanjutan lagi pembahasan. Kita sederhanakan saja, la nahiyah, janganlah kalian menyekutukan bihi. Anda tanya apa? Bihi ini ada berapa kata? Ada 2, bi dan hi. Hi ini pronoun, kata ganti kalau bahasa kita. Dia. Berarti kalau kata ganti merujuk kepada apa? Di sini bihi merujuk kepada lafal jalalah Allah. Maksudnya wala tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Nah, ada syai'a. Apa ini, Pak, yang kita sebut-sebut tadi? Syai'a ini isim apa namanya? Nakirah. Ini yang disebut nakirah seperti ini. Biasanya ditanwin, ya, biasanya ya. Jadi syai'a ini nakirah. Nah, oke. Apa artinya syai'a di sini? Sesuatu pun. Ya, sesuatu pun. Berarti kalau lengkapnya la tusyriku bihi syai'a, artinya jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini namanya syai'a ini nakirah fi siyaqin apa? Nahi atau nafi? Jawab, Pak. Nahi. Nakirah fi siyaqin nahi. Nakirah dalam konteks larangan. Baik, itu dalam ayat ya. Coba kita sederhanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Ketika kita ujian dulu, baik di sekolah ataupun di kampus ya, dosen atau Pak Guru atau Bu Guru bilang kepada kita, jangan membuat suara sedikit pun, jangan membuat suara apapun. Ini nafi atau nahi? Nafi atau nahi? Nahi, larangan. Taib, manakah nakirohnya? Suara bukan? Suara. Apapun itu suara, umum bukan? Umum. Jangan membuat suara apapun. Jangan membuat kegaduhan apapun. Berarti umum segala jenis suara, mau suara mulut, suara ingus, suara atau suara buang angin atau apa, pokoknya jangan buat suara apapun. Berarti ini melarang keberadaan keumuman suara di situ. Itu maknanya. Enggak dikecualikan, enggak ada kecuali. Ya. Itu contoh di kita. Contoh lain misalnya, kita punya teman, ya, dia suka ngutang, ya, dia suka ngutang, ya memang karena butuh, tapi nggak pernah bayar, nah kan, kemudian kita nasihati teman-teman kita, kamu hati-hati sama dia, kalau dia minta utang, jangan utangi dia sepeser pun, nah, jangan utangi dia sepeser pun. Jangan ini nahi atau nafi? Nahi, larangan. Jangan utangi dia sepeser pun ini nakirah. Nakirah dalam konteks pelarangan berarti umum, berapapun peser umumnya itu nggak boleh, jangan. Mulai paham nggak di sini, Pak? Insya Allah paham banget lah, meletok lah harusnya, karena udah banyak contoh.
Baik. Oke. Jadi kita sudah mempelajari yang nomor 5 ini an-nakiratu, yang pertama fi siyaqin nafi dan an-nakiratu fi siyaqin nahi. Ketahui nih Pak, kenapa di sini dibahas? Karena pada asalnya nakira itu bukan am, tapi mutlaq dalam usul fikih. Contoh misalnya saya membeli apa yang dibeli Pak? Kira-kira kita beli apa biasanya Pak? Saya membeli sebuah handphone. Nah gitu aja lah. Saya membeli sebuah handphone. Pak perhatikan baik-baik. Saya membeli sebuah handphone. Ini konteksnya positif atau negatif? Positif. Ada tidaknya enggak? Enggak ada. Saya membeli sebuah handphone. Nah, ini berarti positif atau negatif? Iya, positif. Alhamdulillah. Sebuah handphone ini nakirah. Konteksnya konteks itsbat namanya. Konteks positif. Statement penetapan. Oke. Ini sebuah handphone am atau mutlak atau khas? Silakan pilih, Pak. Saya membeli sebuah handphone. Sebuah handphone di sini umum, mutlak atau khusus? Ayo, dijawab, Pak. Khusus? Umum? Atau mutlak? Ini perlu disegarkan lagi nih berarti di pikirannya. Ayo. Harus diulang-ulang. Enggak apa-apa. Ayo, umum, saya membeli sebuah handphone. Bukan saya membeli handphone itu, bukan. Mutlak? Umum, Pak? Umum. Dalam menurut usul fikih ya, bukan menurut inian kita aja. Ayo. Kita kan udah pernah nyontohin. Coba kita ulang lagi supaya lebih lekat lagi, karena memang wajar kalau lupa, wajar lah, enggak masalah, karena beban kehidupan itu begitu banyak untuk ngurusin kayak gini, kadang lupa, enggak masalah, wajar lah, apalagi usia mungkin kan, wajar, maklumi. Saya membeli sebuah handphone umum, ya maksudnya sebuah handphone ini umum, mutlak atau khusus? Khusus? Coba kita jabarkan. Saya membeli sebuah handphone. Sebuah handphonenya itu ditunjukkan nggak ketahuan kan yang mana? Nggak ketahuan. Tapi ada berapa buah? Satu. Dibatasi nggak? Umum itu dibatasi nggak? Nggak dibatasi, berarti bukan umum. Iya kan? Berarti tadi khusus nggak? Bukan khusus karena Anda nggak bilang saya membeli handphone itu. Kita nggak tahu handphone yang mana. Yang penting sebuah handphone lah yang penting. Iya kan? Terus dibilang umum sebuah handphone. Enggak juga. Kenapa? Karena dibilang sebuah, dibatasi dengan bilangan sebuah. Berarti dia apa? Mutlak. Karena nakirah dalam konteks isbat. Oke. Nakirah sebuah handphone dalam konteks penetapan isbat, statement afirmatif, itu terbilang dalam usul fikih sebagai mutlaq. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, contoh kedua. Ya, contoh kedua. Saya tidak membeli sebuah handphone apapun. Ya. Satu handphone pun saya tidak beli. Baik. Satu handphone pun saya tidak membelinya. Saya tidak membeli satu handphone pun. Ini coba am, satu handphone pun, ini am, mutlak atau khas? Yuk teka-teki ini. Mutlak? Masih mutlak? Benar Pak, masih mutlak? Ada yang jawab am? Ada yang jawab khas? Ada yang abstain, netral? Ya kita praktiknya langsung. Ayo, ada yang jawab mutlak tadi? Jawab mutlak karena melihat ini terbilang ya. Gitu Pak ya, karena terbilang. Maksudnya satu handphone pun gitu, ada satunya. Nah, di sini Pak jangan tertipu dengan itu. Kenapa? Karena bilangan itu dinafikan. Iya enggak? Saya tidak membeli satu handphone pun.
Dengan adanya tidak membeli satu handphone pun berarti nggak ada ibrah. Satu handphone pun berarti semua nggak ada handphone sama sekali. Sama sekali tidak ada handphone berarti am, mutlak atau khas? Am, Pak. Am, umum. Jadi semua handphone dinafikan dari pembelian dia. Nggak ada, saya nggak beli sama sekali, nggak ada. Nah ini namanya nakirah fi siyaqin nafi. Kalau yang pertama tadi nakirah fi siyaqin itsbat. Agak berat. Tapi nggak apa-apa. Enggak, antum sebenarnya paham nggak paham, maksudnya ya kita berusaha paham. Tapi kan Allah yang memberikan kita pemahaman. Paham nggak paham, antum betul dapat pahala besar. Ya alhamdulillah. Ya jadi nggak harus jadi alim kan di sini. Maksudnya lulusan usul fikih sini nggak harus antum jadi setelah ini jadi ustadz, ya nggak harus. Kan ngisi waktu supaya berilmu kan nggak menuntut nanti ada ijazah atas sanad misalnya, ada ijazah kemudian antum wajibkan antum dakwah di masing-masing lapak gitu kan. Enggak. Di sini supaya ada nyantol sedikit demi sedikit gitu loh. Daripada enggak sama sekali gitu kan. Gitu. Baik. Oke, ala kulli hal kita pernah mendengar nakirah fi siyaqin nafi dan nakirah fi siyaqin nahi. Yang paham completely itu bersyukur pada Allah, yang setengah-setengah juga bersyukur pada Allah. Yang nggak paham atau lupa atau gimana itu tetap bersyukur sama Allah, minimal kita ada waktu bisa ngaji, ada usaha, minimal dapat pahala Pak. Walaupun jawabnya salah minimal pahala. Iya Pak, walaupun salah terus nggak apa-apa ya. Dapat pahala usaha ya Pak, ya alhamdulillah ya. Nah, usaha jawab nggak apa-apa, yang penting udah mulai berpikir itu ibadah itu pikir itu walaupun salah, ya kan. Taib itu yang kedua Pak. Ada yang ketiga an-nakiratu fi siyaqi syarti. An-nakiratu fi siyaq asyarat, nakirah dalam konteks syarat. Gimana nakirah fi siyaqi syarti gimana? Contoh misalnya, kalau kamu beli sebatang coklat, saya minta separuh. Maka saya minta separuh. Ya. Ya, Bang Andri misalnya. Bang Andri, kalau ini berarti menunjukkan syarat ya. Harus ada kejadian sebelumnya nih. Kalau antum beli sebatang coklat, saya minta sepotong. Setengah, separuh. Pahami baik-baik Pak. Kalau Bang Andri beli sebatang coklat ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Sebatang coklat. Maka, berarti kan hal yang terjadi setelah pembelian. Maka saya minta separuhnya dong, gitu kan? Oke. Sekarang sebatang coklat itu kan kita nggak tahu yang mana, nggak khusus kan, nggak khusus, terserah mau yang penting sebatang coklat yang penting. Nah dia nakirah, tapi konteksnya syarat saya bisa mendapatkan separuh adalah beliau membeli sebatang coklat. Ini namanya nakirah sebatang coklat dalam konteks syarat. Ketika sebatang coklat ini dalam konteks syarat, maka sebatang coklat menjadi umum. Ya, apapun sebatang coklat itu. Bisa dipahami nggak Pak sih Pak? Ini dalam usul fikih timbangan sebatang coklat namanya umum. Ya. Paham nggak Bang Andri? Tahu syarat dalam kalimat syarat namanya dalam bahasa Arab. Kalau kamu begini, maka begitu. Kalau saya begini, maka begitu. Ini namanya syarat. Ya. Karena syarat itu merupakan penjabaran tentang sesuatu yang terjadi disebabkan adanya sesuatu yang lain. Ya. Kalau kamu ngomong sepatah kata, saya akan memukulmu. Kalau kamu ngomong sepatah kata apapun
Ini nakirah. Tapi umum enggak? Umum atau enggak? Umum. Mencakup mencakup yang penting kata ya. Mencakup misalnya alhamdulillah misalnya. Gitu misalnya. Itu sepatah kata. Umum, berlaku yang penting apapun sepatah kata itu. Enggak ada batasan. Yang penting apapun kata itu. Baik sedikit atau banyak. Ini syarat namanya. Ya. Kalau kamu mengeluarkan satu kalimat dari lidah kamu, dari mulut kamu, maka saya akan memukul kamu misalnya. Jadi kalimat yang keluar dari lidah itu umum namanya. Dia nakirah dalam konteks apa? Syarat. Kalau terjadi sesuatu begini, nah sesuatu ini umum karena dia nakirah dalam konteks syarat, maka terjadi begitu. Mau lihat contohnya dalam Al-Qur'an? Contohnya ini Pak. Kita anggap ada dua kata, ada dua kalimat. In tubdu syai'an aw tukhfuhu, satu. Ya, perhatikan baik-baik. In tubdu syai'an aw tukhfuhu, satu. Fa innallaha kana bikulli syai'in alima, dua. Pisahkan aja dulu itu. Walaupun sebenarnya enggak bisa dipisahkan karena syarat dan masyrut. Tapi ala kulli hal, in tubdu syai'an aw tukhfuhu, satu. Fa innallaha kana bikulli syai'in alima, dua. Oke? Khalas. In artinya apa? Jika. Perhatikan baik-baik Pak. Kalau misalnya ada in, nanti akan ada fa. Mana ada enggak? Ada enggak sini? Kan? Karena jika ada jika, maka ada maka. Iya enggak? Benar enggak? Jika ada jika, maka akan ada maka. Jika ada in, maka akan ada fa. Nah, lihat. Jika tubdu, kalian menampakkan. Ya, abda yubdi artinya menampakkan, menzahirkan syai'a, sesuatu pun apapun itu. Jika kalian menampakkan sesuatu apapun, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan, hu di sini kembali ke syai'a, sesuatu apapun itu, nah maka maka innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Bapak perhatikan ya, syaratnya itu di kalimat tubdu syai'an aw tukhfuhu. Kalau kalimat innallaha kana bikulli syai'in alima namanya masyrut, namanya masyrut, kalimat masyrut. Kalimat yang terjadi ketika syarat itu terpenuhi. Oke? Baik, kemudian di sini kita rinci lagi. Ana tanya ke antum sekalian, manakah nakirah? Manakah nakirah, Pak? Syai'an. Itu nakirah? Ahsan. Bagus, alhamdulillah. Perhatikan itu nakirah. Oke. Sekarang kalau syai'in yang kedua, syai'in yang kedua. Itu nakirah atau bukan? Itu udah bukan nakirah lagi, Pak. Karena sebelumnya ada kulli. Ingat gak Pak, yang pertama dari siyagh al-umum itu adalah madalla 'alal umumi bimadatihi. Di antaranya adalah lafal kullu. Kullu itu umum. Kullu itu umum. Baik, kita belum sampai situ. Masih di in tubdu syai'an aw tukhfuhu. Artinya apa Pak? Jika kalian menampakkan sesuatu. Syai'an di sini aslinya kan satu ya. Satu. Tapi ketika dia dalam konteks apa di sini konteksnya Pak? Syarat. Tahu dari mana ada syarat? Ada lafal in. Jika, kalau. Nah. Jika kalian menampakkan sesuatu,
atau menyembunyikannya. Sesuatu di sini umum. Umum apapun itu yang ditampakkan atau disembunyikan. Kalimat masuk. Kemudian perasaan masuk, disembunyikan atau dizahirkan, ya. Kemudian barang curian masuk. Mau dizahirkan atau disembunyikan, masuk di dalam syai'ah di sini. Ya. Sedekah ya bisa masuk. Kemudian tanda batasan tanah disembunyikan atau dizahirkan, masuk juga di sini. Jadi syai'ah di sini memang satu syai', tapi apapun itu. Paham di sini? Umum atau apa? Umum apapun, gitu kan? Ya. Nah, perkataan batin, hasad, kedengkian, masuk di sini? Masuk. Berarti umum enggak? Umum banget gitu loh. Jadi apapun itu kalian zahirkan atau kalian sembunyikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mengetahui itu semua. Bisa dipahami di sini? Misal di contoh kita nih. Saya orang kaya misalnya. Misal. Dan alhamdulillah saya juga kaya emang. Saya orang kaya misal. Enggak butuh apapun dari teman-teman, dari bapak-bapak sekalian, kecuali paling cukup senyuman atau apa. Maksudnya dari segi materi Anda enggak butuh. Dan bahkan seharusnya Anda lah yang memberi infak misalnya. Baik. Rumah Anda 3 tingkat, anak Anda banyak dan seterusnya gitu. Cukup semuanya, lebih dari cukup. Kemudian Anda bilang ke bapak-bapak sekalian, "Pak, apapun yang Bapak berikan ke saya tidak berhak menerimanya." Ini syarat bukan? Maksudnya jika Bapak memberi saya apapun, sesuatu pun, saya merasa enggak berhak menerimanya. Itu syarat. Jika dan maka, jika Bapak memberi saya apapun dari barang, maka saya tidak berhak menerimanya karena saya enggak perlu barang itu. Apapun di sini, barang apapun, umum bukan? Umum banget. Bapak kasih kulkas Sanyo, Kosmos atau apa, enggak perlu saya. Bapak kasih duit, enggak perlu. Bapak kasih peci, enggak perlu saya, banyak rumah, kan? Bapak kasih istri, ya lumayan. Kasih anaknya. Nah, itu kan. Jadi nakirah dalam konteks syarat itu umum, ya. Baik, kelas sampai situ aja dulu ya. Jadi kita pada hari ini sudah mempelajari sebenarnya 2 doang yang kita pelajari, tambahan nakirah dalam konteks nahi dan nakirah dalam konteks syarat. Oke? Jadi nakirah dalam konteks ini baru 3 ya, nakirah dalam konteks nafi, nakirah dalam konteks nahi, nakirah dalam konteks syarat. Ya, kalau misalnya Bapak sekalian ada yang mungkin belum jelas, namun pengen dijelasin lagi, ya bisa langsung ngomong ke ana. Dan ana tidak melazimkan atau mewajibkan antum untuk paham betul-betul. Ya, karena memang tujuan dari kajian ini ya bukan untuk paham betul-betul pada bapak-bapak sekalian. Ya. Tetapi minimal pernah dengar. Dan nanti dari pernah dengar itu di kajian lain gitu loh. Di kajian lain, kajian Ustaz Abu Sama, kajian Ustaz Mas'ud terutama fikih kan, kajian Ustaz Mas'ud. Itu minimal pernah dengar, oh ini umum, keumuman dalil, keumuman ayat, keumuman hadis, itu sering dengar kita. Nah, dari situ kita akan mulai mengingat, oh iya, waktu itu kita belajar umum. Nyambung nanti ketika terkoneksi nyambung itulah itu mulai nanti akan mulai segar tuh pemahaman, mulai oh gini ternyata, oh gini. Jadi nggak harus sekarang gitu loh, nggak harus instan sekarang untuk paham, ya nggak disalahin, bagus itu kok paham sekarang langsung, alhamdulillah bagus. Tapi kalau misalnya sekarang belum begitu paham, ntar insyaallah Allah kasih, Allah bukakan perlahan-lahan. Jadi kan Allah membukakan pintu ilmu bagi tiap orang tuh beda-beda, nggak disamain, makanya di sini nggak bisa dipaksakan. Ya cukup itu ya insyaallah, cukup.
Ya Pak. Perbedaan antara umum dengan mutlak. Bedanya gini Pak. Ya mudah-mudahan bermanfaat, sedikit aja ya, maaf. Umum dan mutlak, dua-duanya sama-sama umum Pak. Ya, bedanya umum itu tidak dibatasi bilangan. Mutlak terbatas dengan bilangan. Itu pertama. Umum enggak terpatuk pada bilangan sama sekali. Kalau mutlak terpatuk pada bilangan. Kedua, umum itu untuk semuanya. Umum itu umum syumuli, yaitu mencakup semuanya. Kalau mutlak umum tapi badali. Ketika satu udah dapat maka cukup. Kategori tersebut udah dapat maka cukup. Contoh misalnya, barang siapa, nih anak berikan contoh perbedaan. Barang siapa yang meninggalkan satu solat maka dia kufur, misal. Itu barang siapa meninggalkan satu solat pun maka dia kufur. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa meninggalkan solat maka dia kufur. Beda nggak konsekuensinya hukum? Beda nggak Pak? Beda. Barang siapa meninggalkan satu solat, man taraka solatan, barang siapa yang meninggalkan satu solat tok, gitu loh. Itu berarti apa aslinya? Dia kalau ninggalin satu aja solat, ini mutlak aslinya, aslinya. Dia udah keluar dari Islam. Satu aja solat ditinggalin, karena berpatuk pada bilangan. Walaupun nggak ketahuan solat apa itu terserah, yang penting bilangan. Satu saja ditinggalin udah selesai. Assalam, keluar dari Islam. Tapi kalau bilang man tarakas salata, barang siapa meninggalkan as-salat, ada alif lam di sini, keumuman salat. Nah, berarti keumuman salat, semua salat atau hampir semuanya itu faqad dia telah kufur. Nah, ini bedanya. Kalau mutlak itu ketika satu atau bilangan telah terpenuhi maka dia masuk ke hukum. Tapi kalau umum tunggu semuanya dulu baru terpenuhi. Ya, itu bedanya mutlak. Tapi insya Allah nanti akan ada perbedaannya. Ya Pak. Dua-duanya umum. Iya. Saya membeli sebatang coklat. Ini mutlak atau umum? Mutlak Pak. Ada sebatangnya, satu batang. Tapi dia umum nggak? Emang umum. Karena nggak ketahuan coklat apa, terserah, yang penting sebatang gitu kan. Tolong datangkan saya sebuah buku. Buku apa? Ya yang penting buku. Nah, berarti ini mutlak atau umum? Mutlak karena satu buku. Atau tolong berikan bawa saya semua buku yang ada di rumahmu. Mutlak atau umum? Umum. Semua buku, nggak terhitung, terserah mau berapa. Gitu, wallahu a'lam. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah rizkikan antum dan ana juga ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe